Welcome back segmen Ngopsa edisi 10. Kita udah sampai edisi 10, gue minta feedback dari kalian. Apakah video Ngopsa ini bermanfaat? Ngobrol santai kayak gini bermanfaat? Yang isinya cuma ngisi bikin update terbaru, kemudian juga bahas event ekonomi dan update tipis-tipis dari setiap proyek yang kalian request. Atau mendingan udah aja kita fokusnya bikin video kayak kemarin, video review, video update yang khusus gitu satu videonya. Ada skripnya, ada editingnya, atau mendingan websitenya kita ganti jadi video live gitu, maksudnya live jam 11 malam sampai jam 12 atau 11 sampai setengah 12 lah. Karena kalau misalkan siang jelas gua nggak bisa. Kalau sore gitu, dari sore sampai ke jam 8 malam, jam 9 malam gua juga masih belum bisa kayaknya. Ada beberapa hari gue bisa, ada beberapa hari gue nggak bisa karena ada pekerjaan lain. Jadi mungkin kalau live jam 11 sampai jam 12 malam. Gimana menurut kalian? Kira-kira apa mending ngobrol segini aja? eh, Tanpa skrip dan bahas update maupun juga event-event ekonomi, atau kita diskusi secara langsung di live tuh, atau gimana, atau mungkin dibuat jadi model video short aja. Kalau ikut jadi konten-konten update, konten kayak ngobses sekarang itu dibuat dalam video short yang pendek-pendek 1 menit. Coba tulis di komen feedback dari kalian karena itu sangat berharga buat gua untuk kemajuan channel ini dan kemajuan gue pribadi. Oke, kita langsung ke materinya. Sekarang gue buat video di 15:49 dan mohon maaf kalau ada suara motor, mobil dan lain sebagainya karena ini nggak pakai audio eksternal ya kalau ngopsa konsepnya. Nah, sekarang ketika gue bikin video ini di BTC di harga 29.200, dominansnya 48,3, agak turun ya, jadi nggak terlalu tertekan altcoin. ETH di 1.800, kemudian juga XRP 0,7, BNB BNB XRP masih nendang ya, 2,46%. Masih lumayan lah XRP, maksudnya karena dia memang masih banyak berita-berita positifnya. Oke. Terus juga BNB 2,37, ini BNB itu kuat tahanannya ya. Dari dulu gue salut sama Sisi, dia tuh kuat banget untuk nahan BNB. Walaupun digempur habis-habisan, gila itu memang mantep sih. Jujur aja. Gue nggak tahu apakah dia akan bertahan atau gimana, tapi harapan gue BNB dan Binance tentu harus bertahan ya. Supaya market tetap survive paling nggak sampai bulan. Terus Cardano 0,3, Solana 2,3, Tron, Polkadot ya lumayan ya, Shiba Inu juga sama aja semua segitu-gitu juga. Kemudian juga Fear and Greed-nya 52 netral lah ya. Terus kalau kita lihat di sini yang tertinggi siapa sih? Oh, Compound lagi tinggi 11,26%. Kemudian ada Maker 5%. Dogecoin ya, Dogecoin wajar dia nendang ke atas karena ya kita tahu gimana Mamang Elon lagi, bukan lagi sih, dia rebranding Twitter menjadi X apps ya, X aplikasi itu, X apps, super apps gitu jatuhnya. Nah, dan banyak orang beranggapan bahwa Dogecoin akan kepake dan lain sebagainya. Ya itu wajar sih. Mamang Elon udah jelas banget ya. Terus yang top losernya ada XDC, Synthetics. XDC lumayan ya, 8%, PP 3,92, hampir 4% lah ya. Galanya bagus ya. Polygon juga lagi minus ya. Oke. Oke. Ada beberapa update berita yang mau gue sampein hari ini, dan juga tentunya event ekonomi hari ini yang bahkan menarik sebenarnya ya, kalau buat kalian yang scalping ataupun buat yang scalping sih. Kalau buat jangka panjang kayaknya sih masa bodoh ya. Nanti gue jelasin kenapa kenapa yang jangka panjang masa bodoh aja. Gini, pertama gue mau bahas dari rumor KuCoin yang layoff sekitar 30% karyawannya. Nah itu tuh ada rumor dari, kalau nggak salah namanya itu ya, gue ini tulisannya nggak jelas, kalau nggak salah namanya Colin Wu yang pertama keluar rumor itu. Nah alasannya KuCoin layoff 30% itu menurut rumornya karena keuntungan KuCoin yang menurun drastis. Oke, jadi itu mungkin karena faktor bear market dari awal 2022 ya. Kemudian di bulan Maret juga, ya dari informasi yang gue temuin, itu KuCoin wajib melakukan KYC sebagai syarat dari regulator Amerika. Yang artinya itu kan ketahui customernya dia ya, jadi harus tahu customer siapa. Nah, setelah itu pengguna KuCoin semakin menurun. Jadi menurut gue ya, jadi jelas KYC itu bisa menurunkan minat pelaku retail maupun minat bandar gitu. Atau pemain besar lah, jangan bener nyebutnya nggak enak ya. Buat sebagian orang tuh kalau nggak denger bandar kayak
judi slot banget ya, padahal mah iya bener tuh, ya emang ada sih manipulator pasar juga sebenarnya. Oke, jadi orang-orang itu sebenarnya awalnya suka kripto itu gua rasa dan paling gua pikirin karena transaksinya bersifat anonim. Itu udah dibahas juga di video khusus gua, di video Arkham, kalian bisa cek aja, itu gua bahas kenapa orang bisa suka kayak begitu dan kenapa mungkin dan tanda kutip Arkham itu mengancam orang-orang yang suka transaksi anonim. Oke. Di sisi lain Arkham tentu bisa ngebantu apa ya? Ngebantu eh, kita menjaga dari scam dari rugpal gitu. Karena ketahuan akun-akunnya kan. Nah, tapi gini, rumor itu hanya sebatas rumor karena KuCoin menyangkal tentang PHK atau layoff sebesar 30%. Itu tuh sekitar 300 orang karena diperkirakan karyawan dari KuCoin itu ada 1.000 orang. CEO-nya tuh bilang laporan keuangan KuCoin itu menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan dan daftar token baru. Oke. Jadi ada peningkatan signifikan dalam pengguna. Tapi sebenarnya gini, kalau kita pikirin ya, user X ataupun DEX ya, itu sebenarnya jumlahnya tidak tidak berbanding atau tidak berjalan lurus dengan keuntungannya, karena mereka itu keuntungannya sepengetahuan gua yang terbesar itu dari volume transaksi yang terjadi di DEX ataupun CEX mereka. Jadi kalau penggunanya banyak tapi kalau nggak banyak melakukan transaksi ya sama aja gitu kan. Dan CEO KuCoin mengatakan tentang evaluasi kinerja sehingga akan diberhentikan oleh perusahaan jika kinerjanya buruk. Jadi ini bukan karena PHK serta merta gitu aja karena keuangan ya, tapi karena alasannya evaluasi. Kalau ada yang di bawah standar mereka, performansnya mereka akan layoff. Itu sih kata mereka. Tapi kalau kata gue memang seandainya betul mereka melakukan PHK karena kondisi keuangan yang kurang bagus, ya wajar kalau mereka ngeles gitu bahasanya. Karena kalau misalkan publik ataupun retail tahu atau masyarakat luas global dunianya tahu kalau laporan keuangan mereka lagi buruk, ya siapa yang menaruh duit dari situ kan makin ngeri gitu. Jadi memang ini terlepas dari benar atau tidaknya memang harus diklarifikasi seperti ini. Gitu. Tapi saran gue sih mendingan pakai yang likuiditasnya gede ya. Kukoinnya juga gede, cuman ya masih banyak lah yang lain yang cukup kuat gitu. Seharusnya ya. Jangan gitu. Market lagi. Binance aja yang nomor satu sekarang kemarin juga berkali-kali layoff kan, PHK-in orang-orang karyawannya. Nah, sekarang tentu nggak asik dong kalau kita nggak bahas event ekonomi hari ini. Menurut gue pribadi malam ini akan sangat fluktuatif. Dari malam ya malam bener ya malam ini dari jam 7 sampai jam 9 besok. Oke. Kenapa? Karena gini, di jam 10 jam 7 itu jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat itu ada new home sales. Oh sorry, building permit itu jam 7 malam, kemudian ada new home sales jam 9, ada crude oil inventory 21.30 jam setengah 10. Itu tuh event-event yang cukup fluktuatif. Tapi tidak berhenti sampai situ karena di pagi harinya lepas tengah malamnya itu ada FOMC statement, ada Fed interest rate decision dan FOMC press conference. Itu jelas akan sangat sangat menentukan apa ya? Menentukan pergerakan harga gitu. Harga akan sangat volatile. Gue yakin bandar ataupun pemain besar itu bakal ngeliquid banyak trader gitu. Oke. Itu dari jam 1 sampai jam setengah 2 pagi, nanti setengah malam sih. Nah, kenapa gue bilang sampai sekitar jam 9 besok? Karena jam 9 malamnya nih besoknya itu ada US Core Durable Goods Order, kemudian ada GDP kuartal 2, kemudian ada keputusan suku bunga zona euro itu jam 19.15, kemudian ada ECB atau Central Bank Eropa press conference, kemudian ada pending home sales jam 9 malamnya. Oke. Ini tuh jelas kalau menurut gue pribadi nih ya. Ini kan berarti ada 3 time ya jatuhnya kalau gue lihat nih ada 3 time. Pertama itu jam 9 sampai jam setengah 10. Ya betul. Kemudian itu sampai jam 10 lah. Pergerakan harga yang akan fluktuatif menurut gue. Dari jam 9, jam 7 atau mungkin dari setengah 7 sampai jam 10 lah. Terus kemudian juga jam 12, jam setengah 1 sampai jam 2 lah. Menurut gue akan fluktuatif harga itu.
Kemudian juga jam 7 malamnya besok sampai jam setengah 10 lah harga akan fluktuatif. Nah, ini kan banyak orang akan berpikir ya, harga akan ditarik ke atas atau dorong ke bawah gitu maksudnya, dorong ke atas atau ditarik ke bawah maksudnya, itu jam 1 sampai jam setengah 2. Menurut gue gini, itu benar, kemungkinan besar emang di jam segitu, tapi juga ada kemungkinan yang lebih besar itu di jam setengah 8 sampai jam 9 ya. Bukan karena eventnya lebih penting daripada FOMC, bukan. Tapi mungkin menurut gue pribadi sih, apa ya, jelasinnya gimana ya? Jadi benar punya banyak pilihan, punya banyak waktu untuk kapan mereka ngedam, kapan mereka ngepam, gitu aja sih intinya. Dan kalau misalkan bisa nggak sih kita, apa ya, scalping gitu, menurut gue bisa-bisa aja, tapi di time frame ya mungkin 15 menit lah gitu, itu juga tipis-tipis. Karena jujur gue pribadi, gue nggak punya bayangan akan seperti apa di jam 1 dini hari, kemudian di jam 7 besok dan 7 malam ini ya. Akan seperti apa gue agak bingung juga, karena memang market lagi agak kurang bagus dan kripto itu sedikit agak, bukan sedikit ya, maksudnya gini, kadang-kadang dia sejalan dengan emas, kadang-kadang sejalan dengan US dollar. Jadi suka-suka dia aja gitu kan ya, karena memang kripto belum belum terlalu mapan gitu, belum belum apa ya disebutnya ya, belum terlalu kuat lah untuk bisa menentukan arahnya sendiri. Jadi kadang-kadang ngikutin emas, kadang-kadang ngikutin dolar, kadang-kadang berlawanan sama dengan semuanya. Jadi banyak banget faktor sebenarnya ya. Kadang kalau ada news positif di kripto sendiri, di BTC aja, even dolar sama misalnya sama emas lagi sama-sama jatuh, juga dia naik sendiri. Gitu juga kalau misalnya eh, emas lagi bagus, dolar jatuh, terus ada berita buruk misalnya apa gitu ya, kayak kemarin misalkan FTX tahun lalu, ya dia jatuh sendiri. Jadi agak susah sebenarnya. Tapi kalau pergerakan harga ini bisa jadi patokan kalau mau cepet-cepet sedikit. Dan gue nggak nentuin ini bakal naik atau bakal turun, nggak. Gue pribadi sebenarnya nggak akan melakukan itu. Gue nggak akan melakukan scalping ataupun juga trading cepat, trading kilat, karena gue termasuk yang long term. Oke, gue bukan trader. Jujur gue bukan trader. Ya buat apa gue trading hasilnya kalau eh, banyakan long term gitu. Oke, ya tapi setiap orang punya gayanya masing-masing. Yang gue maksud trading di sini tuh, gue juga trading sih, cuman jaraknya, time frame-nya ya kalau gue nggak nggak harian gitu. Oke, capek buat gue harus ngikutin keadaan pasar, ngikutin pergerakan harga, itu capek banget karena masih banyak pekerjaan lain juga. Dan kenapa gue rasa malam ini akan cukup fluktuatif, karena selain dari event ekonomi itu juga ada dari faktor eksternalnya. Maksudnya jadi gini, BRICS ya, mata uang yang sedang digodok ataupun juga blok BRICS yang diinisiasi sama Brazil, Rusia, India, China, South Africa, itu mereka akan buat kayak semacam konversi gitu. Konversi bener. Mereka tuh ngundang 69 negara, 40 negaranya itu udah confirm kalau mereka mau datang, tapi dari 69 negara yang diundang itu nggak ada satupun negara barat yang diundang. Oke. Jadi apa ya? Sebenarnya sih gue percaya ya dunia masih belum baik-baik aja gitu. Seharusnya banyak banget faktor yang akan menggerakkan harga sih. Bener deh, kalau buat gue pribadi banyak banget menggerakkan harga kripto dalam tanda kutip ya. Karena kalau menggerakkan US dollar, kalau misalkan statement-statement dari FOMC positif dan lain sebagainya itu maksud udah kebaca lah. Bukan kebaca 100% juga ya, mungkin 70-80% kebaca. Tapi kalau kripto tuh kadang-kadang mungkin 30%-nya udah bagus itu kalau kebaca. Oke, kalau buat gue pribadi. Itu aja mungkin video kali ini, Ngopsa kali ini tolong bantu gua untuk kasih masukan, apakah kita bikin live aja, Ngopsanya ganti jadi jam 11 malam sampai setengah 12 mungkin ya, jangan terlalu malam, atau Ngopsa tetap aja, atau kita buat materi Ngopsa, update-update kayak gini, updatean ya, itu dibuat dalam bentuk video short. Oke? Gua rasa itu aja, semoga kita lebih gampang cuan ke depannya. Thanks for watching.